Shalom, selamat pagi. Yang saya hormati Pak Riza Nurfaki, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Regulasi Undang-Undang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Didi Purba dengan NIM 1201 dari Teknik Geologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Regulasi Undang-Undang Panas Bumi atau Geothermal. Adapun kerangka presentasi yang akan saya bawakan adalah pengantar, tinjauan pustaka, regulasi terkait panas bumi atau geothermal, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Panas Bumi atau Geothermal, tujuan dalam undang-undang, tahapan kegiatan eksplorasi, kewenangan penyelenggaraan panas bumi atau geothermal, usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi atau geothermal, lalu ada yang terakhir, regulasi peraturan lingkungan terkait panas bumi atau geothermal. Lalu langsung masuk saja kepada rangka presentasi tinjauan pustaka, yang dimana panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral, ikutan, dan gas lainnya, dan secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Panas bumi merupakan energi ramah lingkungan yang potensinya besar dan pemanfaatannya belum optimal, sehingga perlu didorong dan ditingkatkan secara terencana dan terintegrasi guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Lalu yang terakhir adalah pertambangan panas bumi adalah kegiatan eksploitasi sumber energi panas yang terdapat di dalam bumi. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik atau pemanasan. Lalu ada regulasi terkait panas bumi. Yang pertama adalah UU nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi. Lalu yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2017 tentang panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Lalu yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang konservasi energi dan penggunaan energi efisien yang mencakup ketentuan terkait dengan pemanfaatan energi panas bumi. Yang keempat ada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 tentang penawaran wilayah kerja panas bumi, pemberian izin panas bumi, dan penugasan pengusahaan panas bumi. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2021 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kaidah teknis panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung. Lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berisi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pasal ini menjadi landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk eksplorasi panas bumi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi yang dimana merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang panas bumi. Lalu ada tujuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, yang dimana pertama mengendalikan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Lalu yang kedua, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional dan meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu ada tahapan kegiatan usaha pemanfaatan panas bumi, yang dimana pertama yaitu survei pendahuluan, kedua eksplorasi, ketiga studi kelayakan, dan yang keempat ada eksploitasi. Lalu di sini ada penjelasan mengenai survei pendahuluan yang dimana kegiatan yang meliputi pengumpulan analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu apabila diperlukan untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya panas bumi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 1 Ayat 6. Kalau ada eksplorasi, eksplorasi sendiri adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 1 Ayat 7. Lalu ada studi kelayakan
yang merupakan kajian untuk memperoleh informasi secara terperinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan pemanfaatan panas bumi yang diusulkan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 1 Ayat 8. Lalu ada yang terakhir, eksploitasi merupakan rangkaian kegiatan pada wilayah kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur, pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi panas bumi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 1 Ayat 2. Lalu ada kewenangan penyelenggaraan yang dimana panas bumi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dilakukan terhadap A. Panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada 1. Lintas wilayah provinsi termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Yang kedua, kawasan hutan konservasi. Yang ketiga, kawasan konservasi di perairan. Dan yang keempat, wilayah laut lebih dari 12 mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas di seluruh Indonesia. B. Panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung yang berada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi, dan wilayah laut. Lalu ada usaha pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negeri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Bab 5 tentang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Bagian ke-1 Umum Pasal 69 Ayat 1. Yang dimana terdiri dari pencegahan, penanggulangan, pemulihan fungsi lingkungan, dan atau pelaksanaan pasca kegiatan panas bumi. Lalu yang terakhir adalah regulasi peraturan lingkungan terkait panas bumi yang dimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 garing Men LHK garing Sekjen garing Kum 1 garing 1 garing 2019 tentang pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi pada kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.